Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Sebagian ulama membikin syair atau nazom, apa saja amaliyah yang bisa kita lakukan pada tanggal 10 Muharram. Kan hari yang mulia ini. Apa saja ini di hari yang mulia ini, yang istimewa ini, 10 Muharram ini, Asyura ini, apa yang bisa kita lakukan ibadah amaliyah di hari tersebut. Fi yaumi Asyura ashrun tattasil bihathnatani walaha fadlun nuqil sum salli sil zur aliman ud waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waqtasil wasi' 'alal 'iyali qallim dhufran wa suratul ikhlasi kul alfan tasil. Ada 10 atau 12, yaitu apa? Puasa. Kemudian apa? Sholat. Sholat di sini bukan berarti sholat khusus sholat Muharram, usolli sunnatal Muharram, usolli sunnata Asyura, itu tidak ada ajarannya. Ya, akan kita bahas dalam satu video khusus ya tentang sholat itu. Kemudian silaturahim, mengunjungi orang alim, menjenguk orang sakit, bercelak, kemudian mengusap kepala anak yatim, bersedekah, mandi, kemudian nambah uang belanja kepada keluarga, kepada istri, yang biasanya tempe jadi ayam, ayam jadi kambing, kambing jadi apa atasnya, paus misalnya. Kemudian potong kuku. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. 1000 kali. Tapi dari semua amaliyah itu yang hadisnya sahih hanya 2. Puasa, tadi puasa Asyura. Yang kedua adalah nambah kebahagiaan kepada keluarga, nambah uang jajannya, nambah belanjanya, nambah enak makanannya, begitu ya. Itu yang sahih hadisnya 2. Yang lain hadisnya ada yang dhaif, ada yang mungkar, ada yang maudhu', karena itu amaliyah para salaf, bukan hadisnya dari Nabi. Jadi amalan para salaf, leluhur, mereka mengamalkan karena itu hari yang istimewa, mereka sampai Masya Allah potong kuku, sampai mandi, ya kan, sampai mereka memperbanyak sholat sunnah, nafil mutlak, sholat sunnah, ya, atau sholat tasbih misalnya. Intinya mereka memperbanyak, datang ke orang alim, ziarah kubur, begitu ya. Ini untuk apa? Mengistimewakan hari yang istimewa, gitu. Kemudian ada lagi amalan daripada Imam Ujhuri. Ya, beliau menyatakan bahwa barang siapa yang membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Kemudian berdoa dengan doa subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh la malja'a wa la manja minallah illa ilaih ila akhir doa, sampai akhir doa, maka tidak akan meninggal di tahun itu insyaallah. Ya, jika Allah berkehendak itu ya dikasih panjang umur lah. Tahun itu insya Allah sampai tahun depannya insya Allah panjang umur. Dan yang memang takdirnya di tahun itu meninggal, gak mungkin baca ini. Jadi dia kelupaan, gak mungkin baca ini gitu aja. Ya, berarti dia meninggal di tahun itu. Ini Imam Ujhuri yang bilang, ahli hadis, bukan saya yang bilang ini. Ya. Kemudian dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau juga berkata dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, barang siapa yang membaca doa ini, maka lam yamut qalbuh, hatinya gak akan mati, hatinya akan hidup, hatinya akan terang, dipadangi Allah SWT, dihidupkan Allah. Subhanallah bil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh ila akhir doa. Doanya agak panjang. Doa daripada siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kemudian amal yang lain yang disebutkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur, dikatakan bahwa Imam Ad-Dairabi dalam kitabnya Mujarrabat Ad-Dairabi menyatakan bahwa
barang siapa yang di malam 10 Muharram, 10 Asyura, malam 10 Muharram, malam Asyura, setelah dia wudhu dengan sempurna, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Kalau mau nafal mutlak ya, usolli sunnah, Allahu Akbar gitu. Jadi bukan usolli sunnata Asyura, itu dada itu. Itu malah nggak sah sholatnya kalau nyebut seperti itu. Jadi usolli sunnah, atau usolli Allahu Akbar, sholat sunnah mutlak, atau sholat tasbih, usolli sunnah tasbih, tapi 4 rakaat. Ya. Atau dia sholat sunnah, misalnya hajat, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah taubat. Intinya sholat sunnah yang diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia membaca ayat kursi 360 kali. Setiap mulai ayat kursinya baca bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai selesai nanti bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pokoknya setiap memulai ayat kursi baca basmalah. Gitu terus 360 kali. Dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan duduk seperti orang yang sholat. Kemudian setelah 360 kali Yasin dimulai dengan bismillah tadi itu, kemudian membaca ayat Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. 48 kali. Kemudian doa dengan doa, ya Allah, ini malam baru, bulan baru, tahun baru, berikanlah saya kebaikan pada tahun ini, jauhkan dari saya keburukan daripada tahun ini, fitnahnya dan lain sebagainya, hawa nafsu, syaitonir rajim, 12 kali. Ada doa bahasa Arabnya itu, saya terjemahkan. Maka dikatakan dia di tahun itu akan selamat dari seluruh mara bahaya, insyaallah biidznillah. Dikatakan oleh Imam Ad-Dairabi. Intinya banyak sekali amaliyah ya, sampai di kota Tarim Hadramut itu sampai malam 10 Asyura, malam 10 Muharram itu sampai betul-betul orang-orangnya semuanya menghidupkan malam itu. Dari betul-betul ini malam kemenangan para nabi ini. Malam kemenangan para rasul, masa nggak dirayain? Gitu. Kita aja ulang tahun anak kita pengen kita rayain. Ini ulang tahun, ini bukan ulang tahun, ini kemenangan. Ulang tahun belum tentu menang, kan gitu kan? Bisa saja ulang tahun berulang kesedihan, bisa jadi berulang kegembiraan, belum tentu. Tapi ini betul-betul hari gembira, hari kemenangan untuk para nabi dan rasul. Jadi patut untuk kita bergembira merayakannya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.